ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Itjen Kementerian SDM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tausiah Tarhib Ramadan di tempat yang berbahagia ini. Dan saya sampaikan juga kepada yang saya hormati Bapak Profesor Ahmad Syekh Reza Hafizahullah, semoga Allah menjaganya selaku Inspektur Jenderal Kementerian SDM. Kemudian yang saya hormati juga para pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, dan juga yang saya hormati para pegawai dan para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin dalam beberapa jam lagi atau dalam hitungan hari mungkin kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, tamu yang sangat spesial, yang mana harusnya, hendaknya kita selaku kaum muslimin ini menyambutnya dengan bahagia dan penuh sukacita. Dahulu Nabi SAW menyampaikan tamu yang mulia ini kepada para sahabatnya agar mereka menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Ketika para sahabat berkumpul, Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan," kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara bulan-bulan Hijriah ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memilih bulan Ramadan, ini bulan yang sangat spesial dibandingkan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya untuk jamaah sekalian, ada berapa bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bulan Hijriah, yang di dalam bulan tersebut dilarang berperang. Haram untuk berperang. Karena orang Arab jahiliyah jamaah, dulu hobinya perang. Ketika datang bulan yang diharamkan oleh Allah, maka orang-orang Arab jahiliyah ketika itu berhenti berperang, gencatan senjata. Mungkin ada yang bisa bantu jawab dari jamaah. Ada berapa bulan dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa jamaah? Ada 4, Masya Allah. Yang pertama bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, selain bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan, kata Nabi SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Dan ingat, keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melanjutkan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Berarti puasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib, kecuali kata para ulama bagi orang yang memiliki uzur. Umpamanya wanita yang haid, ya. Kemudian orang yang safar, orang yang sakit, atau wanita yang sedang menyusui, yang sedang hamil, ini mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Sepakat para ulama di sini. Kemudian kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya surga memiliki pintu. Ada berapa pintu surga jemaah?
Repot kita kalau mau masuk surga nggak tahu ada berapa pintu surga. Ada berapa? 7? Kurang tepat kalau 7 jemaah. Ada 8. Ada 8 pintu surga. Semuanya dibuka di bulan Ramadan. Dan dari 8 pintu ada pintu yang paling utama. Kata Nabi, kalau kau mau jaga itu pintu, jaga. Tapi kalau kau mau lepaskan, silakan lepaskan. Pintu apa kira-kira? Dari 8 pintu, ada pintu surga yang lebih afdol, yang paling utama. Yaitu pintu surga birrul walidain. Pintu surga berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kau mau jaga itu pintu, bakti sama orang tuamu. Tapi kalau kau mau lepaskan, silahkan lepaskan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuqlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup. Berarti ini juga neraka memiliki pintu-pintu. Kemudian kata Nabi, wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Dan ingat jemaah, setan itu kata sifat. Dia bisa melekat ke golongan jin, bisa melekat ke golongan manusia. Maka Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Kira-kira mana yang lebih mendominasi ketika bulan Ramadan? Setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia? Manusia. Tapi di sini sih nggak ada. Baik-baik semuanya insya Allah. Nggak ada yang jadi setan. Iya kan? Ada orang temennya puasa, udah bro kita makan siang aja, ntar bini nggak tahu di rumah. Setan tuh. Ya, setan jadi setan, lagi jadi setan. Maka kita harus kuat. Itu setan dari golongan manusia. Ya. Jadi pergerakan setan di bulan Ramadan dipersempit karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin kata Nabi. Di dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Malam apa kira-kira jemaah? Lailatul Qadar. Ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita sudah beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Tapi tidak boleh ada yang mengklaim dirinya telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan, oh saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar Ustaz. Akhirnya kalau keluar rumah pakai jubah terus. Gitu kan. Wah ini orang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak bisa diklaim jemaah. Kemudian setelah itu, man hurima khairaha faqad hurima kata Nabi. Ya, barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan berarti dia telah terhalangi untuk mendapati kebaikan yang sangat banyak. Karena banyak kebaikan yang akan kita peroleh di dalam bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan bulan suci ini, bulan Ramadan yang tinggal mungkin menghitung jam lagi jamaah. Karena mungkin sidang isbat nanti di Kementerian Agama akan dilakukan sore hari ini. Bisa jadi nanti malam nih kita tarawih pertama. Tamu yang spesial. Lantas bagaimana pertanyaan mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan? Yang pertama, kata para ulama, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Tadi kata Bapak Profesor ya, kita masuk bulan Ramadan ini harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Maka salah satu faktor utama, maka kita minta kepada yang memberikan kesehatan kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa dari sekarang ya Ma. Agar Allah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kalau kita lihat para sahabat Nabi ya, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Saking khawatirnya. Ya, beda sama sebagian kita mungkin tenang aja saya sih panjang umur ya. Kalau sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa juga kepada Allah agar amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang bisa kita tiru, yang bisa kita amalkan. Yang mana para sahabat membaca doa ini yaitu doa yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama tabi'in yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau meriwayatkan salah satu doa yang sering diucapkan oleh para sahabat Nabi. Mereka berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang sering diucapkan oleh para sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita jangan-jangan belum berdoa dengan doa ini.
Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan pertemukanlah Ramadan kepadaku. Watasalamhu minni mutaqabbalan. Dan terimalah amal-amalku ya Allah di bulan Ramadan. Ini doa yang bisa kita amalkan dari sekarang jamaah. Karena doa ini bisa merubah takdir. Karena yang bisa menguatkan kita dalam beribadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bisa duduk di sini siang hari ini mendengarkan tausiah, mendengarkan tadi pidato dari Pak Profesor. Ini semua atas berkat pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak tolong kita nggak mungkin kuat beribadah jamaah. Kita nggak akan mungkin kuat dalam beribadah. Maka perbanyak doa sebagaimana doa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Itu yang pertama agar Ramadan kita bisa maksimal atau optimal. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Ketahuilah, kata para ulama, ya, dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati-hati kita. Dosa dan maksiat adalah noda bagi hati-hati kita. Oleh karena Nabi SAW menggambarkan bagaimana bahayanya dosa bagi hati-hati kita, jemaah. Kata Nabi SAW, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka Allah kasih satu titik di hatinya, nuktatun sauda. Umpamanya pagi hari kita sudah buat gibah, ya, gibah kepada saudara kita, dikasih itu satu titik hitam, nuktah sauda di hatinya, dititikin. Kemudian kata Nabi, fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbahu. Namun apabila dia istighfar dari dosanya, dari maksiatnya, dia taubat kepada Allah, maka satu titik hitam dalam hatinya dihapus sama Allah, hapus. Kemudian kata Nabi SAW, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tapi apabila dia terus mengulangi dosa-dosanya, perbuatan maksiatnya, maka Allah akan terus berikan titik hitam pada hatinya. Sehingga hatinya menjadi hitam legam, jemaah. Itulah kata Nabi, hati yang dinamakan dengan hati yang ron. Ron, hati yang sudah mati. Karena terus berbuat dosa, berbuat maksiat, gak pernah istighfar, gak pernah taubat. Ini hati yang ron. Masuk kanan, keluar kiri kalau udah seperti ini jamaah. Karena kata para ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hati-hati manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama hati yang selamat. Hati yang bisa menerima kebenaran. Dikatakan qala Allah berfirman, iya saya terima. Nabi bersabda, iya saya terima, tapi saya belum bisa mengamalkannya sepenuhnya Ustaz. Yang penting diterima dulu. Ini hati yang selamat. Yang kedua hati yang sakit. Dia punya penyakit hati, ada riya, beramal ingin dipuji orang, sum'ah beramal ingin didengar orang, hasad, dengki, ujub, bangga diri, ini penyakit hati. Ini termasuk hati yang sakit. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah yang ketiga, hati yang mati, hati yang sudah hitam legam. Dikasih nasihat, percuma ya ma. Inilah yang kata Nabi adalah ron. Dan Nabi mengingatkan dalam firman Allah, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati-hati mereka. Oleh karenanya, di waktu sekarang ini perbanyak istighfar dan taubat jemaah. Agar ketika kita masuk bulan Ramadan, dalam keadaan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar bulan Ramadan bisa kita optimalkan, yang ketiga kata para ulama, mulai membiasakan diri dengan kebaikan, dengan berbuat baik. Ya, tadi Pak Profesor sudah menyinggungnya sedekah dan sebagainya, betul itu. Ya. Karena berbuat baik itu nggak bisa instan, itu perlu latihan ya ma. Karena jiwa-jiwa kita tuh selalu menyeru kepada keburukan, bukan kebaikan. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, bukan kebaikan. Maka untuk berbuat baik itu harus dilatih. Karena sesuatu yang instan itu biasanya nggak maksimal. Maka kata Nabi SAW, waman yatasobbar yusobbarhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar. Berarti sabar itu butuh latihan. Sabar butuh latihan. Nggak bisa kita ujuk-ujuk jadi penyabar, nggak bisa jemaah. Ya. Makanya Allah mengadakan ujian buat kita. Kita diuji sama Allah. Sabar nggak diri kita?
Kita latih dari sekarang untuk bersabar. Dan nanti ketika masuk bulan Ramadan ada 2 amalan besar yang perlu kesabaran. Sabar di atas sabar. Yang dirutinkan oleh masyarakat kita. 2 amalan besar tersebut. Yang pertama apa kira-kira jemaah? Puasa di siang hari pada bulan Ramadan. Perlu sabar enggak? Perlu sabar. Maka dilatih dari sekarang jemaah. Dan amalan besar yang kedua adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran butuh kesabaran. Butuh kesabaran jemaah. Dan apabila kita rutinkan membaca Al-Quran, itu kebaikan-kebaikan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Sya'ban ini, sebelum masuk Ramadan, 1 huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim, berapa nilai pahalanya? 10. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya hasanah, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau kita baca Al-Quran sekarang nih, masih di bulan Sya'ban jemaah. Gak usah muluk-muluk lah, gak usah 1 juz. 1 ayat saja umpamanya. Ya, siang ini habis sholat duhur nanti kita baca surat Al-Baqarah. Ayat 1 saja. Sepakat hafal ya. Al-Baqarah ayat 1, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf. Kata Nabi 1 huruf 10 kebaikan. Ada 3 huruf berarti 30 kebaikan siang hari ini di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, nilai tadi maksimal 10 menjadi minimal. Di dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanah. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dari 10 sampai 700 kali lipat pahala. Luar biasa jemaah. Jadi kalau nanti malam memang sudah tarawih umpamanya ya. Pulang tarawih kemudian kita baca Quran. Dari surat Al-Baqarah umpamanya. Baca ayat 1 saja. Alif, lam, mim. 3 huruf bisa jadi alif 700. Lam 700, mim 700. 700 dikali 3, 2100 kebaikan. Alif lam mim jemaah. Mungkin ada dari kita sibuk ya, hanya bisa mungkin baca Quran sehari 1 ayat, nggak apa-apa daripada nggak baca sama sekali jemaah. Hilang kebaikan. Ya. Maka jangan lupa kalau nanti malam sudah masuk bulan Ramadan tarawih, setelah pulang tarawih maka baca Al-Quranul Karim. Karena banyak kebaikan. Untuk nyari pahala tuh gampang jemaah. Salah satu amalan yang mudah adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau sedekah mungkin kita masih mikir-mikir dulu, ya enggak? Buka dompet dulu, ya enggak? Buka dompet, terus pilih warna. Merah atau abu-abu atau biru. Itu kalau sedekah, berat. Tapi kalau Al-Quran enggak. Buka rak lemari kita, ambil Al-Quran, buka, baca. 1 ayat, 2 ayat, terserah. 1 hurufnya 700 pahala kalau kita niatnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan yang keempat, agar Ramadan kita optimal, maka kita harus punya tekad. Kata para ulama, tekad untuk menjadikan Ramadan tahun ini, kali ini untuk berubah. Ya, harus punya tekad. Kalau Ramadan kemarin mungkin kita baca Al-Qurannya kurang, gak sempat khatam umpamanya karena sibuk. Kita harus punya tekad. Ramadan kali ini nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya khatam. Ya. Minimal 1 kali. Kalau tahun kemarin nggak khatam, tahun ini kita punya tekad untuk berubah. Minimal khatam sekali. Yang sudah tahun kemana khatam sekali, sekarang tambah 2 kali. Ya. Yang Ramadan kemarin belum sama sekali baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran. Walaupun nggak sampai khatam. Kita harus punya tekad untuk berubah. Maka kata pepatah Arab mengatakan, manjadda wajada. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Dan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kalian. Membaca Al-Quran itu bermanfaat jemaah. Buat dunia apalagi akhirat kita. Karena Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya nanti di hari kiamat. Wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jas, jangan kamu lemah. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau untuk perkara dunia kita jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berangkat gelap, pulang gelap. Untuk dunia, untuk akhirat gimana? Ya. Maka harus lebih keras lagi. Jangan patah semangat kata Nabi, jangan malas, jangan putus asa. Maka untuk akhirat harusnya kata Nabi SAW, untuk perkara dunia harusnya kita lihat ke bawah. Punya mobil, alhamdulillah tetangga saya baru punya motor. Saya dikasih Allah mobil, alhamdulillah bersyukur. Yang punya motor, bersyukur alhamdulillah tetangga saya baru punya sepeda, saya udah dikasih motor sama Allah. Yang punya sepeda, lihat lagi ke bawah. Alhamdulillah saya dikasih sepeda sama Allah. Walaupun sekarang sepeda harganya lebih mahal daripada motor kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Tetangga saya ke masjid jalan kaki, saya bisa naik sepeda. Yang jalan kaki, lihat ke bawah lagi jemaah. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan, kaki saya masih bisa dibawa ke masjid. Tetangga sebelah stroke. Ya. Yang stroke, alhamdulillah lihat lagi ke bawah. Kaki masih utuh, sebelah nih udah diamputasi kakinya. Yang diamputasi, alhamdulillah masih terbaring, masih bisa sholat sambil terbaring. Ya. Kemarin tetangga stroke, nggak sempat sholat. Mati dalam keadaan meninggalkan sholatnya. Itu untuk dunia. Terus lihat ke bawah, bukan lihat ke atas. Kalau ke atas nggak ada habisnya. Kalau untuk akhirat, kata Nabi SAW, lihat ke atas. Oh si fulan dulu sama-sama ngaji sama saya. Belum bisa baca Quran. Kok sekarang dia sudah lancar, saya masih terbata-bata? Kejar. Dia sering sholat malam, saya ketinggalan. Kejar terus. Untuk akhirat lihat ke atas. Saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir mungkin jamaah, yang kelima agar Ramadan kita optimal. Ya, maka kata para ulama, pahamilah fikih Ramadan, belajar jemaah. Buka kitab-kitab fikih, terjemahan sudah banyak di Gramedia ya, atau lewat Google dan sebagainya. Pahami fikih Ramadan. Kata Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ini kata Ali, sepupu Nabi langsung, Ali radhiyallahu anhu. Ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian Ali melanjutkan, wa anta al-ilmu yahrusuka. Ya. Ilmu itu menjagamu. Itu alasannya jemaah. Ilmu lebih baik daripada harta kata Ali. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjagamu nanti. Kemudian kata Ali, wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta kamu yang jaga. Bukan ilmu. Makanya orang semakin banyak harta semakin khawatir. Ya, panggil Pak Satpam Security. Belum lagi pasang CCTV, khawatir hartanya hilang, dia harus ngejaga. Tapi kalau orang punya ilmu, dia nggak khawatir. Kemana-mana dia senantiasa bersama ilmunya. Ilmu tersebut yang akan melindungi dia dari panasnya api neraka. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin gimana Pak Rizal, ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya jemaah, silakan. 1 atau 2 orang sebelum kita sholat zuhur. Silakan. Iya. Iya. Pakai mic. Iya, bagus ya. Jadi jemaah, kata Nabi SAW, salah satu yang dapat merubah takdir itu adalah dengan doa. Doa. Dan ketahuilah, setiap tahun ada malam pembaruan catatan takdir bagi manusia. Yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya Allah berfirman, tanazzalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Pada malam hari tersebut yaitu malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaika, turun temurun malaikat. Berarti kalau di sini tanazzalul dalam bahasa Arab turun temurun ini sangat banyak malaikat dari langit turun ke muka bumi. Warruhu fiha, dan dipimpin oleh seorang ruh. Nah, Allah menyebutkan spesial jemaah.
Tidak menyebutkan malaikat, tapi dipimpin oleh seorang ruh. Siapa ruh tersebut? Kata para ulama ahli tafsir, ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi di malam Lailatul Qadar sangat banyak malaikat turun dari langit ke muka bumi dipimpin oleh malaikat Jibril. Bi'izni rabbihim min kulli amr, kata Allah. Dengan izin dari Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr. Ya, untuk merubah catatan takdir manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan di dalam hadis-hadis yang sahih di malam-malam yang ganjil. Mungkin kita sama-sama tahu, Ustadz saya sibuk kerja. Thayyib, nggak apa-apa. Ya. Memang kalau kita bicara masalah iktikaf untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang lebih afdol, yang lebih utama, sebagaimana iktikafnya Nabi, 10 hari full di masjid. Full di masjid. Tidak keluar masjid kecuali ada uzur. Ada keringanan, ya. Di antaranya mungkin mencari makan, minum, untuk mandi itu nggak jadi masalah keluar masjid. Ini sifat iktikaf Nabi kalau kita mampu. Ini yang lebih afdol. Tapi kalau kita nggak mampu seperti itu karena kesibukan kita harus kerja dan sebagainya, harus cari nafkah, maka jangan tinggalkan semuanya. Kata para ulama, seseorang dikatakan iktikaf bila mana dia berada di masjid 1 atau 2 jam. Itu sudah dikatakan iktikafnya. Jadi jangan ditinggalkan. Habis sholat tarawih di 10 hari malam terakhir, jangan langsung pulang. Jangan langsung pulang. Ya. Kita di dalam masjid setelah tarawih, umpamanya malam ke-21, ya, barang sejam 2 jam, muhasabah. Jadi iktikaf itu diisi dengan amalan-amalan yang baik, diantaranya membaca Al-Quranul Karim. Tarawih selesai umpamanya jam 9, kita iktikaf sampai jam 10 atau setengah 11, itu sudah dikatakan iktikaf. Bila mana terjadi malam Lailatul Qadar, dikatakan oleh para ulama, orang tersebut sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam pembaruan catatan takdir manusia. Yang mungkin kalau kita di bulan Syawal umpamanya, harusnya kecelakaan, harusnya kita berusaha mencari malam Lailatul Qadar, dapat, Allah rubah takdir kita. Nggak jadi celaka di bulan Syawal. Yang harusnya kita mati, umpamanya, mohon maaf ya, mati umpamanya. Kena COVID atau enggak kena COVID, terserah. Mati itu enggak harus tunggu kena COVID. Mati umpamanya. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, diperbaharui. Wah, nggak jadi mati nih di bulan Syawal. Dan semuanya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Sekarang tinggal tergantung kita bagaimana nih kita. Mau nggak berusaha untuk merubah takdir kita dengan doa di malam Lailatul Qadar. Maka kejar malam tersebut. Ini Allah istimewakan umat Islam, umat Nabi SAW. Umurnya pendek, tapi dihitung amal ibadahnya banyak. Ya, beda sama Nabi dan Rasul terdahulu. Umurnya panjang, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam Lailatul Qadar. Maka manfaatkan bulan Ramadan dan hadirkan perasaan dalam diri kita, jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita, ya. Kalau Ramadan yang kemarin, tahun kemarin mungkin kita masih bersama-sama orang tua kita, orang yang kita cintai, dari istri, anak kita, paman, bibi kita, karib kerabat kita, kolega kita, tetangga kita, mungkin masih bersama dulu. Ya, masih berkantor bersama, masih bersendagura bersama. Tapi sekarang mereka telah mendahului kita. Gak Allah berikan kesempatan untuk mencicipi Ramadan tahun ini. Kita nih jemaah, yang mungkin hitungan jam lagi, kita belum tahu kita masih hidup atau tidak besok. Ya. Maka ketika kita menginjak Ramadan hari pertama, banyak-banyak bersyukur jemaah. Banyak orang yang tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencicipi Ramadan tahun ini. Ini masih hitungan jam, mungkin sebentar lagi jemaah. Ya, maka banyak bersyukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidanakum, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Maka perbanyak doa dari sekarang. Dan nanti juga di 10 malam terakhir bulan Ramadan, doa sama Allah jemaah. Minta apa saja, Allah tuh semakin diminta, detail permintaannya senang. Senang. Itu khalik, itu bedanya khalik sama makhluk. Kita makhluk. Khalik semakin detail permintaannya semakin senang. Oh, ini hamba ini butuh sama saya, kata Allah. Tapi kalau makhluk minta ke makhluk, gimana kira-kira? Senang nggak? Jamaah minta nih sama Pak Profesor, Prof. Mungkin sekali dikasih, 2 kali dikasih. Kalau berkali-kali, wah ini minta-minta urusannya.
Marah kita. Bedanya makhluk sama Khalik. Tapi kalau Allah, kita nggak minta, marah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanggung-tanggung. Maka kata Nabi, kalau kau mau minta surga, minta surga Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Jangan minta, ya Allah di emperan surga nggak apa-apa deh ya Allah. Jangan. Minta surga Firdaus paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah. Ya. Detail itu Allah semakin senang. Berarti kita butuh sama Allah. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk. Mungkin itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi jemaah? Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya, tausiah singkat yang saya ringkas ya. Materinya banyak tapi saya ringkas. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Profesor dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk ceramah ya, kajian singkat di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.